Saya Pak di sini ingin wawancara tentang pengambilan keputusan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait tugas saya sebagai juru penggerak angkatan ke-8 ini Pak. Jadi pertanyaannya itu terkait dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh Bapak Kepala Sekolah, karena Bapak sudah lama gitu kan Pak menjadi kepala sekolah, mulai dari Desa Jantur, kemudian SD 002 sampai ke SD 012 Muara gitu Pak. Mungkin ada banyak sekali pengalaman yang bisa Bapak bagikan kepada kami, sehingga kami bisa belajar daripada pengalaman yang telah Bapak lakukan gitu Pak. Mungkin selama ini ada banyak kasus yang telah Bapak tangani dan ada banyak keputusan yang telah Bapak tetapkan gitu Pak. Jadi yang menjadi pertanyaan yang pertama itu Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Yang pertama, kita melihat dulu situasi dan kondisi, apakah itu kondisi di sekolah, apakah itu yang bersangkut paut dengan anak didik kita. Yang pertama, kalau terjadi dilema seperti tersebut, kita bisa melakukan beberapa langkah mengantisipasi. Seandainya kata seorang anak itu pintar tetapi malas, kita bisa melakukan pendekatan terhadap anak tersebut. Kemudian kita juga melakukan pendekatan kepada orang tua yang bersangkutan, karena sangat kita sayangkan seorang anak yang boleh dikatakan pintar atau cerdas, kalau kita biarkan maka itu akan menjadi keterpurukan terhadap anak tersebut. Mudah-mudahan dengan pembimbingan dan pendekatan yang kita lakukan, anak tersebut bisa menjadi jauh lebih baik. Baik Pak, jadi dengan cara melakukan pembimbingan dan pendekatan Pak ya dalam hal mengidentifikasi tersebut. Nah kemudian Pak, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus tadi Pak, di mana ada dua kepentingan itu Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang disebut tadi dengan rujukan moral gitu. Dilema etika Pak. Yang pertama kita melakukan musyawarah atau urun rembuk dengan wali kelas yang bersangkutan. Tetapi kalau memang itu masih belum terlalu memuaskan, kita bisa ambil keputusan bersama, baik seluruh dewan guru ataupun oleh pemangku kebijakan seperti dinas pendidikan, terutama di lingkungan UPT. Jadi langkah-langkahnya melibatkan berbagai pihak gitu Pak ya, seperti guru dan juga mungkin stakeholder pendidikan Pak ya. Iya, warga sekolah. Warga sekolah. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Langkah-langkah yang biasa saya lakukan adalah dengan melakukan musyawarah terhadap dewan guru, sesama guru, kemudian komite sekolah, dan juga perwakilan daripada masyarakat sekitar kita. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Keputusan-keputusan yang saya anggap cukup membantu dan mendukung adalah dalam bentuk musyawarah kerjasama antara kepala sekolah, dewan guru, dan warga sekolah. Jadi langkah efektifnya itu tadi Pak, musyawarah Pak ya? Musyawarah yang diutamakan ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya adalah kesabaran kita, kemudian memakan waktu, tetapi memang harus kita laksanakan karena keputusan ini sangat penting dan berdampak kepada anak didik kita. Oleh karena itu, kesabaran itu merupakan kunci daripada keberhasilan untuk sebuah pembimbingan. Pasti ada tantangan di setiap kasus itu Pak ya? Pasti. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika?
ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan biasanya, Pak? Kita lihat tingkat kesulitannya. Kalau kesulitannya itu memang memerlukan penanganan serius, mau tidak mau kita menjadwalkan penyelesaiannya. Tetapi kalau dia sifatnya hanya ringan, bisa kita ambil keputusan spontanitas, kemudian dengan melakukan arahan-arahan apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, kemudian dengan guru terhadap anak didik tersebut. Jadi melihatnya itu dari kasus-kasusnya, Pak ya? Dari kasus. Mungkin kasus besar ada penjadwalan khusus. Ketika kasus yang bisa ditangani dengan baik, maka langsung di tempat, begitu Pak ya? Kita bisa langsung di tempat supaya tidak berkelanjutan, berkelanjutan atau tidak efisien dengan perbaikan-perbaikan yang ingin kita lakukan. Lebih efektif, gitu Pak ya? Nah, jadi kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, gitu Pak? Banyak hal yang membantu, terutama rekan-rekan sejawat kita bersama guru. Kerjasama tersebut sangat kita perlukan, karena kesuksesan sekolah itu tidak akan berhasil kalau hanya ada di tangan kepala sekolah. Jadi guru itu dan seluruh warga sekolah itu harus berkoordinasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik di sekolah. Jadi pada setiap pengambilan keputusan itu pasti memerlukan orang lain, dalam hal mungkin ada kolaborasi, gitu Pak ya? Iya. Antara kepala sekolah dan rekan guru dalam pengambilan keputusan, gitu Pak ya? Iya. Kemudian yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi kepada saya, pembelajaran apa yang biasanya dapat Bapak ambil atau Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan-keputusan tadi itu Pak, misalnya kasus dilema etika itu Pak? Pengalaman saya selama ini menangani kasus-kasus tersebut menjadikan istilahnya sebuah pengambilan keputusan bahwa keputusan itu akan terbaik dilakukan apabila kita lakukan secara musyawarah. Kalau kita hanya mengambil keputusan sendiri, belum tentu benar menurut kita, tetapi belum tentu menurut orang lain benar. Jadi keputusan yang baik itu adalah keputusan yang kita lakukan secara musyawarah, keputusan yang diambil secara suara banyak, karena dari satu orang itu akan mendapatkan satu keputusan yang jauh lebih baik daripada kita sendiri. Jadi dalam pembelajaran yang dapat, keputusan bersama lebih penting, gitu Pak ya? Jadi lebih mementingkan kebajikan universal, gitu Pak ya, dibanding dengan kepentingan pribadi atau individu. Jadi mudah-mudahan dari apa yang kita bicarakan hari ini Pak menjadi pembelajaran bagi saya untuk nanti mengambil keputusan-keputusan ke depan, supaya keputusan tersebut tidak salah jalan, mungkin tidak efektif dan tidak efisien. Jadi mudah-mudahan dari pengalaman Bapak saya bisa mengambil pelajaran, sehingga saya mungkin nanti Pak bisa lebih baik lagi ketika mengetahui sebuah hal karena sudah dapat pembelajaran dari Bapak. Mungkin begitu Pak. Terima kasih Pak atas waktunya pada wawancara kali ini Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Pagi. Izin Pak, sebelumnya saya ingin melaksanakan tugas saya sebagai seorang guru penggerak. Jadi saya calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Kutai Kartanegara. Di dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini Pak, kami diminta untuk mewawancarai kepala sekolah terkait kasus dilema etika yang biasanya kepala sekolah mengambil keputusan di dalamnya, begitu Pak. Jadi boleh saya izin Pak sebentar? Baik Pak. Jadi Pak, selama ini, jadi Bapak ini kepala sekolah yang sangat luar biasa, mempunyai pengalaman juga yang cukup tertinggi Pak. Kemarin kan Bapak di SD 12 gitu Pak ya? Iya. Sekarang di SD 011. Iya. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa saya ambil pelajaran di dalam setiap Bapak ambil keputusan, Iya. gitu Pak. Jadi yang pertama itu Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Pak?
Kalau kasus yang etika itu biasanya kepala sekolah itu mengambil keputusan tidak langsung terjadi pada waktu itu, artinya dia perlu waktu mungkin sekitar 1 sampai 3 hari. Jadi keputusan itu harus diambil secara kemanusiaan, tidak bisa langsung seperti yang moral, gitu kan, yang bukan etika itu keputusan yang langsung berdasarkan aturan. Misalnya kalau memang turunnya terlambat jadi potong gitu kan. Nah ini untuk guru nih, untuk murid. Kalau misalnya gurunya tidak turun 2-3 hari ya muncul surat. Nah itu kan yang sifatnya bukan etika. Ya, berarti ada selang waktu gitu Pak ya? Iya, selang waktu identifikasi gitu Pak. Kasusnya itu kan sifatnya ya gimana ya, misalnya ada seorang guru atau murid mungkin kita tidak tahu di mana di rumah tuh mungkin ada ibu yang sakit atau istri yang sakit. Itu tanpa sadar langsung membuat surat menyatakan bahwa kamu tuh bersalah. Ternyata kan kita harus lebih dalam lagi meneliti apa yang dihadapi oleh seorang guru. Apa identitasnya lebih mendalam, ya, lebih mendalam terkait kenapa dilakukan hal tersebut mungkin itu ya. Nah kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Jadi kalau seandainya keputusan itu kita ambil sifatnya harus mengedepankan rasa kemanusiaan, artinya sama-sama benar nih, kita benar, pas sekolah ini benar sesuai aturan, yang bersangkutan juga benar berdasarkan perasaan dia ketika ada kejadian di rumahnya atau di tempat lain. Jadi kita harus panggil dulu. Artinya belum sampai ke tingkat misalnya kepala sekolah memanggil guru-guru dengan komite, tidak dulu. Jadi kepala sekolah berhadapan dulu dengan yang bersangkutan, menanyakan masalah hal apa yang dihadapinya. Nah, itu kalau biasanya kalau di sekolah itu biasanya ada yang sistem coaching namanya. Coaching ya. Jadi tidak langsung diputuskan memanggil guru-guru, oh ikut tadi. Nah, bukan, nanti dulu sudah besar masalahnya baru kita panggil yang lain. Jadi langsung to the point kepada yang bersangkutan gitu Pak ya. Di saat pertama kali itu Pak ya. Kemudian Pak, menyambung daripada yang tadi Pak. Jadi langkah-langkah prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkahnya gitu. Ini langkah-langkahnya yang pertama tadi kita panggil. Kemudian kalau memang sudah artinya keputusan itu terbuat, kita panggil dulu guru-guru, mendapatkan guru-guru, kita panggil komite. Artinya ini penyelesaian kita secara kemanusiaan. Apabila ini terlalu parah nih, sampai sebulanan itu tidak jelas. Itu. Jadi yang pertama adalah memanggil para stakeholder, stakeholder, guru lain gitu Pak ya. Nah kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia etika gitu? Yang paling efektif itu coaching Pak ya? Iya, coaching paling efektif. Artinya kita langsung berhadapan hati ke hati. Kadang-kadang guru permasalahannya terlalu berat sehingga kita memastikan dia kapan dia bisa masuk kelas. Pagi dia tidak bisa, jam berapa dia bisanya, supaya jam efektifnya tetap jalan walaupun lewat dari jam efektif di sekolahan. Jadi ada memberi titik enak lah buat yang gurunya gitu. Jadi itu biasanya hal efektif gitu Pak ya? Iya, efektif ketika muncul kasus-kasus di dunia etika. Ya, kalau kita paksakan Bapak turun jam sekian, tidak tahu permasalahannya apa gitu kan. Akhirnya sekolah tidak jalan, yang di rumah kasihan juga ada apa di situ kan. Istrinya sakit atau anaknya sakit itu tidak tahu gitu. Iya. Nah, kemudian Mbak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak biasanya langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya gitu Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan gitu? Kalau untuk dilema etika itu sebenarnya saya tidak punya jadwal. Itu ya mungkin jadwal saya tuh mungkin bahasa saya tidak punya jadwal tuh begini. Saya tidak menentukan waktunya. Saya bisa seminggu,
bisa 1 bulan. Karena kadang dalam hitungan 2 hari ada pelaksanaan untuk Delimatika itu. Mungkin ketika ada kasus Iya. gitu Pak ya. Ketika terjadwalkan muncul khusus. suatu kasus baru itu dilaksanakan. Gitu kan Pak ya. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya gitu Pak, merupakan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus Delimatika gitu. Nah, ini berat nih. Kita kan kadang-kadang sebagai kepala sekolah mengambil keputusan itu kadang bisa menyakiti perasaan seseorang kan. Walaupun kepala sekolah itu mengedepankan yang namanya aturan yang sudah baku. Ya. Kita saja kepala sekolah kalau sudah salah itu pasti langsung ditegur oleh pihak dinas. Nah kalau kita sebagai guru, seorang guru kita nilai yang paling berat itu adalah kita memutuskan bagaimana guru itu tidak merasa keberatan dengan apa yang kita sampaikan. Artinya sama-sama guru itu ketika hal itu terjadi, kepala sekolah memanggil itu kan rasanya gimana ya? Kalau kita seorang guru dipanggil seorang kepala sekolah rasanya salah betul. Nah, rasanya salah betul. Padahal tidak, kita sedang mengambil keputusan. Nah, di saat itulah ketika hal itu terjadi, semoga guru itu tidak merasa keberatan. Itu saja. Mungkin apa namanya tantangannya itu tidak memunculkan rasa bersalah gitu Pak ya, dari guru yang dipanggil. Ya, walaupun Nah. kita juga merasa bersalah. Nah. Padahal karena kita sama-sama ini aturan nih, ditentangnya nih. Nah, kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus Delimatika? Ya, kalau untuk keputusan kebanyakan saya kalau sudah terlalu berat untuk saya lakukan, biasanya saya akan memanggil guru-guru senior, guru-guru yang udah mungkin di atas umur saya, udah pakatnya udah tinggi. Jadi saya memanggil mereka 2-3 orang itu saya panggil untuk bagaimana mengambil keputusan yang baik supaya tidak ada hal-hal yang saya salah lakukan gitu. Jadi perlu juga kalau udah saya mentok untuk mengambil keputusan maka mengambil dari 3 guru senior. Jadi ada kolaborasi gitu Iya, ya ada antara kepala sekolah dan rekan guru senior. Iya. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang tadi telah Bapak sampaikan kepada saya, jadi pembelajaran apa yang dapat Bapak petik biasanya dari pengalaman Bapak mengambil keputusan Delimatika itu Pak? Jadi ketika posisi kita berada di seorang pemimpin itu tidak mudah yang kita bayangkan. Dia harus melihat satu persatu guru yang ada di dalam lokasi sekolahnya. Jadi untuk mengambil sebuah keputusan, seorang kepala sekolah harus sama-sama melihat ke dalam, lebih jauh ke dalam untuk saling mengetahui satu sama lain. Nah ini penting karena nanti ujung-ujungnya akan terbentuk sebuah visi dan misi sebuah sekolah. Kalau sudah satu sekolah tidak, guru dan kepala sekolah tidak akur, itu visi misinya biasanya juga tidak akur. Jadi pengalaman saya selama di beberapa sekolah itu adalah sama-sama menjalankan kegiatan kita dengan ikhlas dan sabar. Jadi dengan kasus-kasus yang ada kita bisa mendapatkan pembelajaran bagaimana cara ikhlas, bagaimana cara sabar gitu Pak ya. Karena susah jadi orang sabar itu susah. Bisa dihadapi dengan orang, dengan kertas. Jadi artinya guru ikhlas menjalankan tugasnya di kelas, kepala sekolah juga ikhlas menilai guru-gurunya. Jadi nilainya sama, tidak saling menjatuhkan. Jadi apa namanya sejalan gitu Pak ya? Iya, sejalan. Jadi apa namanya dari sekian banyak yang tadi telah Bapak sampaikan kepada saya gitu Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa menjadi pembelajaran buat saya gitu Pak. Ketika nanti bisa mungkin ada di posisi Bapak gitu kan sebagai seorang pimpinan dalam pembelajaran, bisa mengambil keputusan-keputusan yang mungkin memang apa namanya benar dan tidak apa namanya salah kaprah gitu Pak ya. Iya, karena kan sama-sama manusia gitu. Iya. Oke, mungkin itu dulu Pak. Terima kasih banyak ini Pak atas waktunya, atas pembelajarannya, atas ilmu yang telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan saya juga bisa menjajaki apa yang telah Bapak jalankan sebelumnya gitu Pak.
semoga sukses Amin. Amin. dan menjadi kepala sekolah berikutnya. Amin. Terima kasih Pak.